ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء سألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر 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 walillahil hamd. Jamaah salat dirahmati oleh Allah SWT, perlu kita ketahui bahwasanya hari ini adalah hari di mana kita berada di dalam hari yang besar, hari perayaan, hari di mana kita kembali berbuka puasa, yaitu hari Idul Fitri. Suatu nikmat yang besar kita dapat menjalankan ibadah siam, ibadah puasa sebulan penuh. Maka mari kita ingat bagaimana para ulama, para salafus soleh terdahulu mengatakan hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka. Karena memang bulan Ramadan itu penuh dengan ampunan. Sampai-sampai para ulama mengatakan siapa saja yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka sungguh di hari lain pun ia akan sangat sulit untuk diampuni. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapati pengampunan, sungguh dia telah terhalangi dari banyak kebaikan. Maka kita senantiasa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amalan kita di bulan Ramadan diterima di sisi Allah, dan semoga amalan kita yang penuh kekurangan tetap mendapatkan balasan terbaik di sisinya. Dan semoga Allah juga mengampuni kesalahan dan setiap kelalaian kita selama di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar walillahil hamd. Wa jallallahu akbar ala ma hadana. Salat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan besar kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin sudah sepatutnya kita terus senantiasa meminta kepada Allah keistiqomahan, dan itulah yang kita pinta dalam sholat minimal 17 kali dalam sehari lewat doa ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Ini pertanda bahwasanya kita butuh untuk terus senantiasa istiqomah, yang artinya terus berada di dalam jalur yang benar, tetap dalam ibadah kepada Allah walaupun bulan Ramadan sudah berakhir. Karena istiqomah itu adalah bentuk dari karamah seseorang wali Allah, kekasih Allah yang begitu luar biasa. Lalu bagaimana cara agar kita bisa istiqomah setelah bulan Ramadan? Yang pertama adalah kita selalu berdoa kepada Allah, karena istiqomah itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh doa agar bisa istiqomah, karena hati manusia bisa saja berbolak-balik. Oleh karenanya doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan
hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Adapun doa yang diajarkan di dalam Al-Quran adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, yang artinya adalah ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, yang artinya, wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering memanjatkan doa dengan berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Nabi Muhammad SAW seraya menjawab, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di dalam jari jemari Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan imannya. Namun siapa saja yang dikehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Yang kedua adalah berusaha menjaga keikhlasan dalam beribadah. Amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah adalah amalan yang diperintahkan sebagaimana di dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna syurakai 'ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Artinya adalah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku sama sekali tidak butuh pada sekutu dalam perbuatan syirik. Barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya. Di sini tidak menerima amalannya dan perbuatan syiriknya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah rutin beramal walaupun sedikit. Amal yang dilakukan secara kontinu walaupun sedikit itu lebih dicintai Allah dibandingkan amalan yang banyak namun tidak konsisten. Maksudnya seseorang dituntun untuk konsekuen dalam menjalankan syariat Islam atau dalam beramal dan tidak putus di tengah jalan, karena konsekuen ini atau kontinu ini dalam beramal lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang sesekali dilakukan, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat adalah rajin bermuhasabah atau rajin mengoreksi diri sendiri. Karena kalau kita rajin mengoreksi diri sendiri, kita akan selalu berusaha untuk menjadi baik. Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya rajin bermuhasabah sebagaimana dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Yang terakhir adalah memilih kawan yang soleh. Teman bergaul amatlah penting. Itulah yang memudahkan kita untuk senantiasa beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap
ridhonya, dengan mengharap wajahnya. Quran surat Al-Kahfi ayat 28. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang inti maknanya adalah seseorang yang duduk dengan orang saleh dan orang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapatkan bau minyak wangi tersebut. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapatkan bau yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Maka teman yang soleh ini punya pengaruh untuk menguatkan iman dan terus istiqomah, karena kita akan terpengaruh dengan kelakuan baiknya hingga semangat untuk beramal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aqulu qali hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga Bapak Ibu kaum muslimin wa muslimat enggal-enggal rawuh wonten ing pelataran atau halaman masjid amargi segera pelaksanaan sholat Idul Fitri badhe kalapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allah.